Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video saya kali ini sedikit berbeda nih guys, karena saya kedatangan tamu yang cantik, smart, dan perempuan satu ini sangat berbeda kalau menurut saya. Sebelum kalian ke videonya, saya minta kepada teman-teman semuanya tolong di subscribe channel YouTube Sela Pitaloka, di like, di comment, and di share semua video-videonya. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Oke guys, di video saya kali ini tadi saya sudah bilang di opening bahwasanya video saya kali ini sangat berbeda. Kenapa? Karena saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini adalah Vivin Anjadi Suito. Halo semuanya teman-teman, terima kasih banyak. Nama saya Vivin dan ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa diundang untuk hadir di channel YouTube Sela Pitaloka. Terima kasih Kak Sela. Iya, sama-sama. Saya juga senang sekali karena Vivin mau datang untuk collab bersama dengan Sela Pitaloka. Waduh, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, Vin. Jadi silakan. nama Vivin Anjadi Suito, lahir itu di Sungai Guntung Kak Sela. Iya. Jadi kalau misalnya buat yang belum tahu Sungai Guntung itu di mana, Sungai Guntung itu di daerah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Iya. Jadi lahir di Guntung, kemudian kuliah di Universitas Riau, dan saat ini berprofesi sebagai seorang MC atau Wah, pembaca. keren sekali. Saya sering lihat Vivin ini MC di setiap acara yang ada di Kota Pekanbaru ini. Sampai saya saja kasih julukan sama Vivin ini MC Kondang Pekanbaru. Wow, bukan kondangan nih. Kondangan juga sih, kondangan juga ya. Oke guys, kalian bisa lihat kan bahwasannya Vivin ini sama dengan saya, alumni Bujang dan Dara Provinsi Riau pada tahun 2014 ya Vin ya? Iya benar. Ya, kalau saya tahun 2012. Jadi guys, Vivin ini merupakan sosok perempuan yang benar-benar luar biasa, karena di usia dia yang masih muda ini dia sudah sangat dikenal dengan banyak orang gitu guys. Oke guys, saya di sini bersama Vivin mau sharing tentang public speaking, karena semuanya pasti kalian juga sudah tahu kalau bahwasanya Vivin ini MC, dia sering berhadapan dengan orang-orang ramai. Jadi saya mau tanya nih tips and trick sama Vivin, gimana sih ketika berbicara di depan umum? Apakah sesuatu yang menakutkankah atau tidak gitu. Jadi nanti kita bertanya sama Vivin secara langsung di YouTube channel saya ini. Kita langsung saja kasih pertanyaan kepada Vivin. Wow, aku merasa diinterogasi. Oh enggak ya? Oke. Apa sih itu public speaking menurut seorang Vivin gitu? Ya, jadi sebenarnya kita kan sering banget ya dengar istilah public speaking. Tapi sebenarnya apa sih public speaking? Nah, beda orang kadang-kadang beda pengertian. Yeah. Tapi kalau misalnya kita simpulkan bersama-sama, public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan umum, ya. Jadi di depan umum ini dalam artian bukan hanya berdua ya. Kalau berdua kita jadinya ngerumpi ya. Di depan 4-5 orang yang ngegosip ya kan. Tapi harus di depan umum, di depan orang banyak, untuk mencapai satu tujuan dan audiens mengerti apa yang ingin disampaikan. Jadi memang kemampuan public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan umum saja, tapi ada tujuan yang ingin disampaikan dan juga audiens itu harus ngerti, harus paham. Karena percuma dong kalau kita ngomong di depan umum terus orang nggak ngerti kan. Nah itu dia. Jadi memang public speaking ini secara umum lah kita bisa artikan sebagai kemampuan berbicara di depan umum,
untuk tujuan tertentu sehingga dapat dipahami oleh audiens. Kurang lebih itu gambarannya tuh. Jadi sudah jelas ya guys bahwasanya public speaking itu merupakan berbicara di depan umum. Selanjutnya kita kasih pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Gimana sih Pin mengatasi blank ketika kita lagi ngomong depan orang ramai itu? Wow. Kadang kan kita nih bicara nih di depan orang ramai, Oke. terus tiba-tiba kayak blank gitu, kita nggak tahu harus bicara apa. Kadang lupa materi yang harus kita sampaikan, gitu kan. Jadi gimana cara menghadapi situasi seperti itu? Apakah kita menangis atau kita langsung kabur gitu? Nah, Iya, oke. iya. Jadi memang permasalahan yang banyak dihadapi orang Iya. itu adalah suka ngeblank pada saat di depan, gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang bisa membuat seseorang itu gagal fokus. Iya. Jadi lupa apa yang mau disampaikan. Nah, ini kalau menurut versi Vivin ya, kalau misalnya kita ngeblank, yang pertama adalah karena kita kurang menguasai materi. Jadi sebenarnya kita tuh nggak menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita masih mengawang-awang, masih mencari bahasa yang tepat, sehingga kita masih kurang menguasai dan bisa jadi ngeblank pada saat itu, pada saat ngomong. Yang kedua adalah bisa jadi ada gangguan terdistraksi. Artinya fokus kita teralihkan. Misalnya nih, kita lagi tengah ngomong di depan umum, tiba-tiba handphone kita bunyi, misalnya gitu. Ada SMS masuk yang membuat kita jadi gagal fokus. Terus kita ngeblank, apa yang baru saja kita omongin. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi, yang pertama karena kurang paham atau kurang menguasai materinya. Yang kedua adalah biasanya karena gangguan fokus. Jadi ada yang mengalihkan fokus kita. Nah, itu. Terus yang ketiga sih biasanya memang kalau ngeblank itu adalah karena kita belum terbiasa aja sih sebenarnya berbicara di depan umum. Jadi, kalau udah tahu kenapa penyebabnya seperti itu, nah itulah yang harus kita perbaiki gitu ya. Artinya kalau misalnya kita suka ngeblank karena kita kurang menguasai, ya berarti kita harus menguasai materinya dulu, yakin dulu dengan materi ini, baru kita sampaikan gitu. Oke, jadi guys, ketika kalian blank ketika bicara di depan umum, itu merupakan salah satu penyebabnya itu karena tidak menguasai materi. Jadi sebelum kita bicara di depan umum ataupun di depan audiens, kita harus siapkan dulu apa materi yang ingin kita sampaikan agar kita tidak mengalami yang namanya blank. Betul. Jauhkan dari gangguan distraksi juga. Iya. Handphone ya kan. Kadang bisa jadi juga ada anak kecil nangis aja kita udah buyar fokusnya, jadi buyar hilang konsentrasinya. gitu ya. Mau yang disampaikan. Oke, yang selanjutnya kita mau nanya beban terberat ketika ini pengalaman saya juga sih ini. Waduh. Iya. Oke. Beban terberat ketika saya lagi bicara di depan orang, itu audiensnya itu ibu-ibu yang sudah jauh punya pengalaman daripada saya. Gimana caranya menghilangkan pemikiran bahwasanya nanti kalau saya bicara pasti salah-salah gitu. Oke. Jadi memang kita balik dulu, kalau misalnya kita belajar public speaking memang kita harus tahu dasarnya. Jadi memang public speaking itu ada banyak sekali halnya. Ada yang memang public speaking itu yang dia sifatnya informatif, artinya menyampaikan informasi. Ada yang sifatnya persuasif untuk mengajak orang untuk ikut sama apa yang kita bicarakan, ya kan? Jadi banyak macam. Jadi bukan hanya sekedar berbicara di depan umum, tapi juga bagaimana MC juga bisa dikategorikan public speaking, ya kan? Pidato di depan umum, berceramah, stand up comedy itu juga public speaking gitu. Iya. Nah, seperti kasus yang tadi Kak Sela bilang bahwa bagaimana sih kalau misalnya kita berbicara di depan orang-orang kadang kan, yang lebih tua, yang dia pengalamannya lebih daripada kita setara. Kadang kan usia misalnya pembicara ini jauh lebih muda dibandingkan audiens gitu. Jadi takutnya kayak kita merasa aduh saya nih salah ngomong, sedangkan yang pendengarnya ini orang yang sudah berilmu dan jauh pengalaman kepada saya yang bicara di depannya gitu. Jadi gimana sih cara mengatasinya gitu. Memang sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah kita juga harus menguasai. Karena kalau misalnya kita masih ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu hal,
memang lebih baik sih sarannya tidak mengambil resiko untuk membicarakan sesuatu hal yang sifatnya spesifik, yang rentan terjadi blunder gitu loh. Takutnya kalau misalnya kita ngomong sesuatu hal dan ternyata salah, kan takutnya diserang ya. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang ini potongan video itu bisa jadi blunder kan, bisa menimbulkan salah persepsi. Nah, jadi memang kalau menurut Vivin, yang harus dilakukan adalah kita paham betul apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita paham bahwa materi ini aman dibawakan di depan orang-orang yang ilmunya lebih di atas kita, misalnya kayak gitu. Yang kedua adalah memang mau tidak mau kita harus tampil istilahnya itu rendah hati. Kita tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong, iya, karena kita tahu posisi kita kan. Iya. Ada yang lebih berilmu. Nah, jadi kita harus bisa lebih menempatkan diri agar mereka lebih welcome. Audiens itu lebih menerima keadaan kita. Tapi kalau misalnya kita aja ngomongnya udah arogan di depan, ya kan, terkesan sombong, kadang-kadang audiens juga kayak ya udah salah, sombong lagi, belagu bener misalnya seperti itu. Jadi lebih baik kita menempatkan posisi sebagai yang masih mencari ilmu tetapi ya Masih rendah hati, belajar. masih belajar seperti itu gitu. Oke, kalau seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pasti pernah dialami sama pemula ataupun orang yang baru-baru mulai bicara di depan umum, seperti grogi, jantung Oke. berdebar, keringat dingin, kehabisan kata-kata, gemeter, takut, kaku. Nah, ini pasti pernah dialami sama orang yang baru mulai bicara di depan umum. Betul. Gimana cara mengatasinya gitu? Oke, grogi, takut, keringat dingin, Iya. bibir kering, terus kayak badan Gemeter. ya kan? Itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Hal yang sangat wajar. Justru nggak wajar ya kalau misalnya nggak pernah bicara di depan umum, Tiba-tiba langsung gitu ya. tiba-tiba Langsung dia bicara di di depan umum tanpa grogi, itu pasti abang soundman. Abang sosmed? Soundman. Siapa itu? Maksudnya abang-abang soundman, tes 1 2 3. iya. Karena Ya, sos gitu ya. iya, dia kan nggak keringat dingin dong. Iya. Kan ngetes doang. Tapi kalau misalnya orang baru pertama kali bicara di depan umum, di depan orang banyak, wajar kalau misalnya terjadi yang namanya gemeteran, grogi gitu ya. Itu wajar sekali karena tidak biasa. Makanya Vivin selalu bilang sama teman-teman yang lain juga yang sering sharing gitu ya. Ada pepatah kan mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Iya. Itu adalah pepatah yang tidak bisa tidak bisa terbantahkan lagi. Allah bisa karena biasa. Seseorang bisa itu karena memang udah biasa. Iya. Jadi Jadi kalau misalkan dia tidak mau membiasakannya, ya sulit gitu ya agar dia bisa menjadi gitu. bener. Misalnya kayak gini ya, kalau kita disuruh ganti ban mobil bisa nggak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita nggak pernah ngelakuin. Iya, bener. Tapi kalau misalnya kita bawa ke tukang bengkel, nah bang tukang bengkelnya, kenapa? Karena udah biasa ngerjainnya. Iya. Sama dengan public That's speaking. right. Sama dengan public speaking. Kenapa orang grogi? Karena baru pertama. Jadi itu wajar. Nah, gimana sih caranya supaya tidak grogi, supaya tidak gemeteran gitu ya? Mau tidak mau memang adalah membiasakan diri. Latihan kuncinya. Oh, latihan ya Iya. guys. Kita harus sering latihan. Yang membuat kita takut adalah karena kita balik lagi nih ya, kurang persiapan. Kurang persiapan ya. Makanya ini tips ya buat teman-teman. Vivin merangkum 3 teknik dasar public speaking itu dalam 3 hal. Jadi namanya tuh PLP. Ini versi Vivin. Iya, Versi setiap orang kan beda-beda versinya. Iya. PLP. Jadi persiapan, latihan, sama penampilan. PLP, persiapan, latihan, penampilan. penampilan. Nah, Oke. itu dia. Kalau kita bahas satu-satu nih ya. Ya, boleh. Persiapan. Iya. Orang kalau tiba-tiba disuruh ngomong di depan panggung tanpa persiapan, udah pasti ngeblank. Iya, pasti nggak akan bisa. Udah pasti grogi, Iya. udah pasti bingung, ini mau ngomong apa. Tapi kalau ada persiapan, materinya udah di riset, udah dicari, udah disusun bagus-bagus, ya kan? Kita udah
tahu materinya, kita udah kuasain, kita persiapannya matang. Nah itu dia. Kemudian latihan. Nah, jadi setelah persiapannya matang, mau nggak mau emang harus latihan. Latihan di depan kaca ya, standar ya, di depan teman-teman gitu ya. Dan kalau Vivin dulu memang dari zaman sekolah memang sambil nyuci piring, sambil nyapu, emang udah suka ngomong sendiri. Iya gitu ya. Bener, jadi melatih kita latihan untuk, tadi ya. bener, latihan. Ketika pun kita lagi nyuci piring, Bener. lagi gosok pakaian, sekalian kita latihan agar terbiasa. Bener ya kan. Kadang-kadang ya sambil nyetrika baju, denger TV ya kan, ada gosip artis misalnya, kita kadang-kadang latihan aja kayak seolah-olah memberikan klarifikasi ya kan. Kenapa? Karena itu melatih kita. Melatih kita untuk bisa apa namanya, berpikir kalau misalnya aku ditanya A, aku akan jawabnya apa sih? Gitu. Jadi itu tadi latihan. Lalu yang terakhir tadi adalah penampilan. Penampilan ini penting juga menurut Vivin. Kenapa? Karena kalau menurut Vivin pribadi, penampilan yang bagus itu menunjang rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang bagus di atas panggung itu menolong kita untuk lebih fokus pada saat kita berbicara. Tapi coba kalau misalnya ya pakai baju, ada benangnya masih menggelantung, kan kita jadi kayak nggak pede ya, kayak risih. Aduh gitu gagal ya. fokus misalnya gitu kan, jadi kayak bingung tadi ngomong apa. Iya, gitu. kan Jadi ada yang gangguin. ada gitu yang ya. ganggu gitu ya kan. Jadi memang penampilan itu salah satu hal yang sangat-sangat berpengaruh pada saat kita di atas panggung. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang lihat secara visual, secara tampilan udah bagus, nah kita juga cukup percaya diri, otomatis itu bisa mengurangi sedikit rasa grogi tadi. Iya. Tadi ada 3. Yang pertama P, persiapan. persiapan, L latihan, P Penampilan. penampilan. Iya, kayak Itu Kak harus Sela Iya. yang selalu tampil sempurna ya kan di setiap kesempatan. Iya. Itu dia. Oke guys, selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya guys. Cara agar kita bicara depan umum itu tidak sering mengulangi kata yang sama. Ini juga pernah saya alami nih. Sedikit cerita. Iya. Jadi ketika saya kayak kasih kata sambutan, Kata sambutan. gitu kan, Vin. Jadi assalamualaikum ibu-ibu, bla bla bla. Terus kayaknya saya ulang lagi kata yang sama gitu. Ketika saya berbicara ngasih kata sambutan itu gitu. Jadi gimana sih caranya biar tidak mengulangi kata-kata yang sama atau kata-kata yang itu aja saya ulang-ulang gitu. Gimana sih cara ngatasinnya? Itu fix berarti kan nggak pakai teks ya? Iya, nggak pakai teks. Dan Itu ini- bagus loh, wah. dan ini pun kadang sering mendadak. Iya. Jadi karena saya kan diundang, terus tiba-tiba saya nggak tahu akan ngomong di depan orang ramai, terus tiba-tiba saya disuruh kasih kata sambutan. Jadi saya ini nggak ada PLP tadi. Iya. Jadi saya itu tidak ada PLP gitu. Itu namanya public speaking impromptu, Impromptu, ya. mendadak jatuhnya tanpa Iya. persiapan ya. Iya, jadi saya disuruh ngomong, saya nggak tahu mau bilang apa, jadi saya memberanikan diri untuk ya maju gitu kan, maju ya saya langsung bicara, tapi saya merasa kok kata ini terus yang saya ulangi gitu loh dari mulut saya ini gitu. Jadi gimana ini caranya? Muter-muter di situ. Iya, Oke. bener, ya. Bener. Gimana itu? Yang pertama ini ya, di sini Vivin juga salut nih ya. Memang salah satu konsekuensi menjadi seorang pejabat publik ya, itu adalah harus siap setiap saat untuk memberikan kata sambutan. Misalnya menghadiri acara penyuluhan pekan ikan. Iya. Kita bingung mau ngomong apa. Ya udah, sebelum disuruh kita memberikan kata sambutan, kita coret-coret dulu di kertas. Oh gitu ya. Apa sih manfaatnya makan ikan? Bikin 3 poin aja. 1, misalnya apa? Makanan ikan itu sehat untuk keluarga. Misalnya. Yang kedua adalah mudah didapat. Misalnya. 3, mudah dibikin variasi makanan. Misalnya ya, contohnya gitu ya. Jadi kita pegang 3 ini aja. Apa tadi? Pertama? Jadi kalau mau bahas sesuatu tuh kita ambil 3 poin dari acara itu. Iya. Jadi misalnya nih, acaranya makan ikan. Yaudah kita bingung mau ngomong apa, kita bilang aja kan, ibu-ibu
penting sekali lo makan ikan. Kenapa? Ada 3 poin. Yang pertama adalah ikan adalah makanan yang sehat. Terus besoknya kakak acara penyuluhan narkoba. Pecah narkoba itu jadi tiga. Jadi misalnya kita mau bilang bahaya narkoba. 1, merusak kesehatan. 2, merusak masa depan. 3, merusak hubungan. Jadi itu udah kakak omongin. Jadi itu udah nanti acara panjang banget loh. Itu udah panjang banget kakak omong. Jadi nanti misalnya acara lagi nih, acara misalnya tentang kurban gitu. Kurban. Iya. Apa manfaat berkurban? 1, Pecah jadi 3 lagi. Pecah jadi 3. Manfaat kurban. Manfaat aja. Dagingnya gimana rasanya gitu. Manfaat berkurban adalah kita menumbuhkan rasa ikhlas. 1. Itu kan kakak pokoknya kan pasti kertas ready lah ya, sama pena kan, ajudan kan ready kan. Minta kertas, oke. Ganjil aja 3, 5, 7. Memang banyak kan? Iya, 3 udah cukup lah itu. 3 udah cukup. Ya capek juga orang Iya. nontonnya. Soalnya kakak tiba-tiba diundang di acara kampanye kan, kampanye gitu kan. Tapi kampanyenya temanya tentang kesehatan masyarakat, ya kan? Apa manfaat cek kesehatan? Soalnya kan lagi ini biasanya kan kampanye kan ada cek kesehatan gratis nih untuk masyarakat. Silakan Ibu Sela memberikan kalian. Iya. Oke Guys, gitu. jadi pecah 3 ya guys. Harus kita siapkan ketika kita memberi sambutan mendadak. Benar. Oke, selanjutnya yang terakhir. Wow. Yang terakhir ini guys. Oke. Ajarin dong Vin, cara suara kita itu enak kalau bicara. Gimana sih itu triknya? Wow. Iya. Wow, Suara wow yang aja enak. dengernya. Suaranya seperti siapa? Raisa, Isyana. Yang enak itu mereka suaranya enak. penyanyi. Oh, itu penyanyi ya. Iya. Jadi memang sebenarnya kan kalau tipe suara kita nggak bisa milih ya. Kita terlahir memang dengan tipe suara kita masing-masing. Setiap orang unik. Makanya kan ada orang yang memang terlahir sebagai penyanyi yang luar biasa. Mereka punya karakter suara yang bagus, vokal yang bagus, ya kan? Jadi memang kalau untuk tipe suara memang kita tidak bisa memilih, ya kan? Artinya kita mau tidak mau menerima. Ya, karena emang udah dikasih sama Allah seperti Bener, ya kan, sudah dianugerahi suara seperti itu, ya udah. Cuman mungkin yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berbicara pada saat lagi ngobrol biasa dengan pada saat kita di depan umum. Oh, itu beda ya? Beda. Oh gitu. Kalau kita ngerumpi itu beda lagi. Iya. Pasti beda kan cara ngomongnya. Misalnya gitu. Tapi pada saat kita berbicara sama teman-teman beda. Berbicara di depan kumpulan arisan, di depan ibu-ibu pasti beda. Kita ngomong yang pakai mikrofon itu beda. Ya kan? Nah, jadi mungkin pada kesempatan kali ini kalau misalnya ngobrol yang tanpa mikrofon biasanya kita lebih nyantai. Kita mungkin lah menggunakan suara kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita mau terdengar lebih matang dan bijaksana, mungkin memang kita perlu melatih vokal supaya pada saat kita menggunakan mikrofon itu terdengar lebih matang suaranya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, sering-sering berbicara itu dengan menggunakan suara, itu ada namanya suara ada suara tenggorokan, ada suara perut, ada suara diafragma. Nah, kalau kita bicara depan umum itu pakai suara mana? Perut kah atau tenggorokan? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomong biasa itu biasa suara tenggorokan ya kan? Ya, suara tenggorokan kan. Tapi kalau misalnya pada saat kita berbicara di depan umum, kalau kita pakai suara tenggorokan tentu hasilnya beda dengan pakai suara perut. Oh gitu ya. Lebih matang kalau kita pakai suara perut gitu. Cuman kalau Pipin belum pernah suara diafragma, Pipin nggak. Diafragma itu gimana? Itu mungkin penyanyi sih Oh, biasanya penyanyi, gitu ya. ya. Karena kan udah pakai tekniknya gimana. Iya. Cuman Pipin itu Pipin belum sampai ke sana lah gitu. Biasanya Baru sampai suara perut ya. Iya, kalau Pipin ya Iya, gitu iya. sampai dengan saat ini, karena memang kalau misalnya kita pakai suara tenggorokan, kalau misalnya kita untuk acara-acara yang outdoor itu langsung cepat serak, Iya. cepat habis suaranya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas suara kita. Selain dari kita latihan, yang kedua adalah biasanya dari mikrofon kita.
Oh gitu ya, Iya. mikrofon itu mempengaruhi guys. Bener, jadi kalau misalnya mikrofonnya enak, kita nggak perlu mengeluarkan tenaga berlebih untuk ngeluarin suara. Tapi kalau misalnya soundnya agak kurang, biasanya kita harus agak sedikit lebih kencang ngomongnya supaya benar-benar terdengar sama audiens gitu. Nah biasanya kalau Vivin sebelum acara itu selalu apa namanya istilahnya itu minta sedikit ditambahkan reverb gitu loh. Jadi Oh, kayak gitu ya. jadi Nah, suara ini kita ya, itu mic-nya. ada sedikit efeknya gitu. Jadi nggak kering banget, tapi ada sedikit semacam Ngebas gitu ya? Enggak. ngebas, bukan ngebas, dia kayak sedikit agak bergema gitu loh. Iya, iya. Cek Kalau- 1 2 3 3 3 gitu ya. Nah, kalau itu banyak banget itu tiga. Jadi Mm-mm. bisa diatur sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya untuk pidato yang mendadak kan kita nggak mungkin dong Iya. ke abang-abang sound system minta diaturin, kan nggak mungkin. Iya. Nah memang dari suara kita lah yang harus Menyesuaikannya menyesuaikan ya. benar gitu. Dan lagi pula memang setiap acara itu moodnya kan beda-beda. Iya. Ada pada saat acaranya benar-benar formal, tentu kita harus mengeluarkan suara yang agak sedikit lebih berat gitu ya, biar terdengar serius gitu. Tapi pas misalnya acaranya santai sama anak-anak, mungkin kita boleh lebih ringan gitu, lebih santai tanpa harus berat-berat banget suaranya gitu. Oke guys, sangat berilmu dan sangat menginspirasi sekali Ya. yang disampaikan oleh Pipin Anjadi Suwito ini. Saya sangat happy bisa bertemu kembali dengan Vivin dan bisa collab bareng dengan Vivin. Semoga aja ini bukan yang terakhir ya Pin ya. Benar. Semoga saja ini Ada lagi berikutnya. Iya, ada lagi berikutnya. Amin. Amin. Ya. Dan yang pastinya juga Vivin mau ucapkan terima kasih Iya. Kak Sela udah diajakin ke sini, udah diajakin collab bareng di YouTube channelnya Kak Sela. Iya. Dan yang pastinya mudah-mudahan obrolan singkat kita pada hari ini bisa sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya kan, buat yang nonton. Jangan lupa di subscribe. Oke, thank you. Oke guys, itulah videonya tadi. Oh ya, dan jangan lupa di subscribe ya guys channel YouTube Selepitoloka ini agar saya semangat buat video-video selanjutnya. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.